Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Budiono. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik Mesin, kelas 5I Perawatan. Dengan NIM 190231121. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah dari manajemen perawatan dengan mengambil topik perawatan dan perbaikan pada mesin scrub. Apa itu mesin scrub? Mesin scrub adalah salah satu mesin mekanik yang berfungsi untuk mengurangi dimensi benda kerja atau juga dapat digunakan dalam pembuatan berbagai bentuk permukaan yang lurus, beberapa segi, dan berbagai jenis alur. Mesin ini merupakan suatu sarana untuk memberikan pelayanan pembuatan maupun perbaikan sarana instalasi komponen nuklir. Perawatan dan perbaikan. Perawatan atau maintenance adalah usaha untuk meniadakan sebab-sebab kemacetan atau breakdown, jika memungkinkan dilakukan sebelum terjadinya kemacetan. Sedangkan perbaikan atau repair adalah perlakuan pada pengaruh-pengaruh dari suatu kejadian kemacetan. Tujuan utama perawatan. Yang pertama, menjaga dan menaikkan daya guna dari mesin, memperpanjang usia kegunaan mesin, memperkecil waktu pengangguran dari mesin, dan perlengkapan pemeliharaan karena adanya kerusakan. Menjamin ketersediaan optimasi peralatan dalam produksi, menghemat waktu, biaya, dan material karena peralatan terhindar dari kerusakan yang besar. Lalu menjamin keselamatan orang mengoperasikan peralatan tersebut, dan merencanakan operasi-operasi pemeliharaan. Jadi kegunaan perawatan itu selain mengurangi cost dari perawatannya ini, dia juga bisa mengurangi kecelakaan kerja pada pengoperasi mesin atau operatornya. Tata kerja. Untuk pelaksanaannya, agar dapat diselesaikan secara efisien, aman, dan diperoleh hasil kerja yang optimum, maka harus ada prosedur perencanaan pelaksanaan yang harus diperhatikan antara lain. Mengkoordinasi teknis pelaksana, mempelajari sistem kerja masing-masing komponen, mengidentifikasi peralatan yang akan digunakan, perencanaan penggunaan bahan dan komponen, menentukan urutan pembongkaran, pembersihan komponen telah dibongkar, mengamati dan menentukan bagian komponen yang rusak, melakukan pergantian komponen, mempelajari penyebab terjadinya kerusakan sehingga dapat dihindarkan, menginstal kembali sesuai dengan urutannya dan pengujian fungsi. Lalu di sini ada bahan dan alat yang digunakan untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada mesin scrub. Yang pertama alatnya, ada kompresor udara, alat-alat perkakas atau set box mekanik, jangka sorn dan peralatan pendukung lainnya. Lalu bahannya ada minyak pembersih, yaitu menggunakan bensin dan solar, kuas dan kain majun, oli, fat, lem, verpak, dan juga seal atau segel. Metode yang pertama dilakukan adalah pembersihan. Membersihkan mesin-mesin dari debu amatlah sangat penting karena kondensasi debu yang mengandung uap air dapat merusak permukaan pada bagian mesin lain. Pekerjaan membersihkan ini sering diabaikan banyak orang karena dianggap tidak bermanfaat nih. Padahal pembersihan itu sangat bermanfaat karena bisa menghindari dari terjadinya korosif dan kerusakan-kerusakan lainnya. Membersihkan tidak hanya berarti membuat peralatan bersih, tetapi merupakan suatu komitmen untuk bertanggung jawab atas segala aspek terhadap mesin-mesin yang ada dan memastikan mesin-mesin yang ada dalam kondisi yang prima. Lalu yang kedua adalah melakukan pembongkaran. Pada gearbox mesin scrap dibongkar untuk mengetahui letak trouble, lalu mencari dan mengidentifikasi komponen yang tidak berjalan semestinya. Selanjutnya ada metode pemeriksaan. Memeriksa bagian-bagian mesin yang kritis. Pemeriksaan ini mengikuti pola jadwal tertentu dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengalaman dalam waktu pekerjaan tertentu sehingga akan didapat selang waktu atau frekuensi untuk melakukan pemeriksaan efektif dan seminimal mungkin. Berdasarkan sifat operasinya yang dapat menimbulkan kerusakan setelah mesin beroperasi dalam selang waktu tertentu. Dan yang terakhir, berdasarkan rekomendasi dari pabrik pembuat mesin yang bersangkutan. Lalu setelah melakukan metode yang tadi, kita melakukan metode selanjutnya yaitu perbaikan. Yang pertama, kita harus memastikan mesin itu dalam kondisi off atau mati ya. Terus membuka penutup mesin dengan kunci yang sesuai, membersihkan bak oli dari kotoran, melepas filter oli dari dudukannya dan dicuci dengan solar atau bensin, melepas selang oli kemudian dibersihkan dengan disemprot angin kompresor, melepas pompa oli, kemudian dibersihkan dengan solar atau bensin, menguras bak oli dan dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mengendap dengan menggunakan kain yang bersih atau makjun. Mengembalikan bagian-bagian yang dilepas dengan baik dan benar-benar agar dapat berfungsi dengan semestinya. Mengisi oli sesuai spesifikasinya, memastikan semua telah terpasang dengan baik, lalu menghidupkan kembali mesin dengan menekan tombol on.
Setelah itu, menunggu beberapa saat sampai oli naik dan terdistribusi ke bagian mesin-mesin. Lalu jika belum ada aliran oli, cek pompa oli apakah sudah terpasang dengan benar atau belum. Lalu jika sudah ada aliran oli pertanda pemasangan telah benar. Ditunggu beberapa saat sampai aliran oli benar-benar stabil, kemudian matikan mesin dengan menekan tombol off. Lalu menutup penutup oli dan coba sekali lagi dengan menghidupkan mesin jika distribusi oli telah lancar dan merata, pertanda perbaikan telah berhasil dengan baik. Nah, ini adalah keuntungan dilakukannya perawatan. Berkurangnya perbaikan dan keadaan darurat, tenaga untuk melakukan perawatan lebih efisien, kesiapan dan keandalan perawatan dapat lebih terjaga, dan yang terakhir, anggaran perawatan dapat dikendalikan. Nah, di sini ada pembahasannya. Waktu yang digunakan untuk melakukan perawatan harus dibatasi sesingkat atau secepat mungkin agar mesin dapat segera mungkin dipergunakan untuk produksi. Dalam istilah maintenance dikenal dengan istilah availability, yaitu kemampuan untuk kerja peralatan produksi secara optimal tanpa terjadinya gangguan apapun yang akan mengakibatkan proses produksi. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di sini availability atau kemampuan untuk kerja peralatan produksi, yaitu waktu operasi dibagi waktu operasi plus downtime dikali 100%. Nah, di sini ada keterangan dari availability, waktu operasi, dan downtime-nya nih. Availability yaitu tadi kemampuan untuk kerja peralatan secara optimal biasanya telah ditentukan dari perusahaan yang nilainya di atas lebih dari 90%. Waktu operasi, waktu yang digunakan alat beroperasi dalam setahun. Downtime itu atau mesin dalam keadaan off, waktu alat tidak beroperasi karena adanya perawatan atau sebab lainnya. Selanjutnya, data yang ada mesin scrap Sakia beroperasi 4 jam per hari, mesin tidak beroperasi atau downtime 40 jam per tahun, maka didapat waktu operasi dikali 4 ini dari operasi jam dalam seharinya, lalu dikali 20 dikali 12 ini dalam setahun sama dengan 960 jam per tahun. Sedangkan downtime itu adalah 40 jam nih per tahun. Nah, ini langsung masukin rumusnya nih 960 per 960 per 40 dikali 100% sama dengan 90%. Dari hasil perhitungan availability 90% atau lebih dari 90%, maka dapat dikatakan bahwa mesin scrap bekerja secara optimal, efektif, dan efisien. Ini adalah contoh dari mesin scrap Sakia ya. Nah, kesimpulannya, kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang dapat dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut. Perawatan sangat diperlukan untuk memperpanjang umur mesin serta menjamin kesiapan alat jika akan digunakan. Keandalan alat lebih terjaga. Yang ketiga, pemakaian dana perawatan yang minimum bila dibandingkan dengan biaya overhaul. Dengan melakukan perawatan rutin, mesin scrap Sakia dapat beroperasi dengan baik. Jadi, Sakia itu adalah contohnya. Yang berikut adalah referensi yang saya dapatkan dari link ini dan juga dari PowerPoint maintenance dari dosen Pak Asep Apriana. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.